Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Rihan Alfarizi dari kelas TIG 2004 dengan NIM 2405 1204 209 ingin mempresentasikan proyek yang sudah saya buat yaitu proyek multiple linear regression. Oke, pertama tentang topik apa yang saya ambil. Di sini topik yang saya ambil yaitu pengaruh luas tanah, luas bangunan, dan banyaknya kamar tidur terhadap harga rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sains Komputasi yang diampu oleh Ibu Farhana Mardi, Eskom Mkom. Baik, langsung aja ke bab selanjutnya yaitu bab pertama di pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Mengapa saya mengambil topik ini, yaitu properti merupakan salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia. Namun, penentuan harga properti seringkali terasa subjektif dan tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor fisik, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar tidur terhadap harga, harga properti menggunakan metode regresi linear berganda atau MPL. Lalu setelah itu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu seberapa besar pengaruh luas tanah terhadap harga properti. Kedua ada bagaimana pengaruh luas tanah terhadap harga properti. Ketiga ada apakah jumlah kamar tidur ini signifikan mempengaruhi harga properti. Dan yang terakhir, variabel manakah yang paling dominan nih untuk yang mempengaruhi harga properti. Dan tujuannya adalah membuat model regresi untuk memprediksi harga properti, menganalisis signifikasi masing-masing variabel independen, dan menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap harga-harga properti. Seperti itu. Baik, lanjut kita masuk ke bab 2. Di bab 2 di sini saya sudah menyertakan detail dataset. Ya, dalam proyek ini saya menggunakan tiga variabel independen yang yaitu X1, 2, 3 dan satu variabel dependen yaitu Y. Dengan jumlah data sebanyak 50 entry sebagai berikut. Oke, untuk X1 saya menggunakan luas tanah, yaitu luas tanah rumah dalam ratusan meter persegi. Sekali lagi dalam ratusan meter persegi. Ini saya perkecil biar angkanya tidak banyak-banyak. Lalu untuk X2, yaitu ada luas bangunan, yang dimana luas bangunan ini juga dalam ratusan meter persegi. Untuk X3 yaitu tadi jumlah kamar tidur di tiap-tiap unit atau tiap-tiap rumah, dan Y-nya adalah harga rumah dalam miliar rupiah. Maaf, ini salah. Dalam miliar rupiah. Nah, Y ini sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh ketiga variabel independen di atas, yaitu luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar tidur. Baik, langsung saja di sini saya sertakan untuk data-data yang sudah ada. Untuk ini ada 50 data. Dari luas tanah X1, luas tanah ini 220 meter dan luas bangunan 220 meter, kamar tidur 3, harga dalam miliarnya yaitu 3 miliar 800 juta rupiah. Dan lalu ini ada 137 meter, lalu ada luas bangunan 180 meter, dan kamar tidur berjumlah 4. Dan harga dalam miliarnya yaitu 4 miliar 600 juta rupiah. Untuk pembacaannya seperti itu. Untuk detail datanya seperti ini. Ini untuk data 1 sampai 18. Dan ini untuk data 19. Seperti ini. Untuk seluruh data dari data 1 sampai data 50. Baik, itu lanjut ke perhitungan, yaitu perhitungan manualisasi
metode MLR terhadap dataset. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus menghitung secara manual menggunakan metode MLR terhadap dataset ini. Pertama, kita harus menjumlahkan seluruh elemen yang ada di sini. Seluruh elemen yang ada di variabel yaitu X1, X2, X3, dan Y-nya. Setelah ditotal, ketemu untuk X1 yaitu 117,42, X2 136,06, X3 246, dan Y-nya berjumlah 348,25. Lalu setelah kita menemukan jumlah dari luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, dan harga, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan Y kuadrat. Bisa dilihat di sini masing-masing data yang di sini untuk X1 kuadrat sampai Y kuadrat berjumlah X1 kuadrat berjumlah 443,83, X2 kuadrat 491,093, X3 kuadrat 1368, dan Y kuadrat ada di 4360,2. Oke, setelah kita menghitung itu, kita harus menghitung keterkaitan antara X dan Y, di mana kita harus menghitung semua, yaitu mulai dari X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3. Untuk totalnya sebagai berikut. Nah, untuk totalnya sendiri di sini. Setelah kita mendapatkan persamaan-persamaan di atas, untuk hal persamaan, kita akan masuk ke eliminasi Gauss. Oke, pertama, susun matriks augmented dari sistem persamaan yang sudah ada, yaitu di 4 ini. Kita susun seperti ini. Ini adalah keempat baris, yaitu 4 jumlah yang akan dijumlahkan. Dan di sebelah kanan baris ini ada jumlah dari keempat angka yang sudah dijumlahkan ini. Jadi 50 ditambah 117,42 ditambah 136,06 ditambah 246 akan menghasilkan 348,25 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat segitiga. Oke, pertama buat elemen 1,1 sama dengan 1 di sini. Jadi baris 1 akan dibagi dengan 50 yang akan menghasilkan seperti ini. Lalu kedua ada eliminasi kolom 1 agar berjumlah 0 semuanya. Yaitu dengan cara baris 2 dikurangi 117,42 dikali baris 1 dan juga baris 3. Baris 3 dikurangi 136,06 dikali baris 1 dan seterusnya. Dari mana kita mendapatkan 117,42, 136,06 dan 246 ini? Dari ketiga angka di sini. Yang mana nantinya akan menghasilkan angka 0. Seperti itu. Nah, masalah seperti itu. Seperti ini. Lalu untuk buat elemen di 2,2 ini menjadi 1, yaitu sama seperti tadi, baris 2 dibagi dengan nomornya sendiri, yaitu 168,07 dibagi 168,07 akan menghasilkan angka 1. Dan seterusnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, yang nantinya akan membuat segitiga yaitu 1, 1, 1, dan 0, 0, 0, 0 mengikuti. Nah, sudah seperti ini kita akan masuk ke substitusi mundur. Pertama, untuk persamaan 1B3, kita menambahkan di sini min 0,3100. Lalu, persamaan ini kita akan substitusikan ke baris ketiga. Persamaan baris ketiga yaitu 1B2 plus 0,3999B3 sama dengan 2293. Nah, di sini kita akan mensubstitusi B3, yaitu yang berjumlah tadi min 0,3100.
yaitu B2 plus 0,3999 dikali min 0,3100 yang akan menghasilkan 2,2293. Seperti ini lanjut. B2 sama dengan 2,2293 ditambah 0,12397 yang akan menghasilkan nanti B2 yaitu B2,35327 dan seterusnya. Dihitung dengan cara seperti ini yang akan menghasilkan sampai di A. B3, B2, B1, dan A. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu persamaan baris pertama yaitu 1A ditambah 2,3484 B1 ditambah 2,7212 B2 ditambah 4,92 B3 sama dengan 6,965. Lalu yaitu selanjutnya adalah kita harus mensubstitusikan nilai ini ke semua nilai untuk mendapatkan nilai A. Bisa dilihat seperti ini. Yang nantinya akan menghasilkan A sama dengan min 0,79. Nah, karena ini tadi kita sudah lengkap untuk seluruhnya, kita di sini sudah mendapatkan hasil model regresi, yaitu Y prediksi sama dengan min 0,79 ditambah 1,2248 X1 ditambah 2,3533 X2 dikurangi min dikurangi 0,3100 X3. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan Y prediksi, maka setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan nilai kita yang sudah ada yaitu X1, X2, dan X3 untuk mengetahui errornya. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung Y prediksi dan error. Setelah didapatkan rumus Y prediksi, dilanjutkan dengan perhitungan Y prediksi untuk setiap data yang nantinya akan digunakan di perhitungan di RSS. Seperti itu. Nah, untuk tabelnya sendiri bisa dilihat di sini. Ini adalah rumus yang tadi sudah kita masukkan dengan X1, X2, dan X3. Nah, seperti itu untuk rumus yang sudah kita hitung. Untuk total error kuadrat yang tadinya kita sudah hitung di sini error kuadrat di kolom ini. Nah, ini seluruhnya ditotalkan akan menjadi 718,756 yang dimana total error kuadrat ini yang nantinya akan digunakan dalam RSS. Jadi bisa dibilang RSS adalah kumpulan-kumpulan dari error kuadrat. Kedua, di sini kita juga mendapatkan total error dibagi Y, yaitu di sini yang menghasilkan 3,648. Nah, setelah kita mendapatkan RSS dan error bagi Y ini, kita akan melakukan perhitungan MSE, RMSE, dan MAPE. Oke, untuk MSE sendiri yaitu RSS dibagi N ini merujuk ke banyaknya data, di mana RSS 718,756 dibagi 50 akan menghasilkan MSE 14,375. Lalu RMSE yaitu akar pangkat dari akar RSS dibagi dengan N, yaitu RSS yang sudah kita buat dibagi dengan banyaknya data yang akan menghasilkan RMSE 3,791. Dan yang terakhir yaitu AP, yaitu sigma YI min YI prediksi dikali 100%, YI min YI prediksi dibagi YI dikali 100% dibagi dengan N, yang nantinya akan menghasilkan MAPE. Nah, dan di sini artinya kita sudah
memiliki tiga, yaitu evaluasi performa dari MSE, RMSE, dan juga MAPE. MSE besar 14,375, RMSE 23,791, dan MAPE berjumlah 7,296%. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Oke, untuk model prediksi harga rumah adalah sebagai berikut, yaitu Y prediksi sama dengan min 0,79 ditambah 1,2248 X1 ditambah 2,3533 X2 dikurangi 0,3100 X3. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung prediksi harga rumah. Oke, masuk ke tingkat akurasi modal, yaitu sudah didapatkan tadi MSI 14,375, lalu ada error rata-rata di kurang lebih 3,791, yang tadi adalah RMSE, dan terakhir adalah presentasi error di mana 7,296% yang masuk ke dalam AP. Lalu, bagaimana dengan pengaruh variabel X terhadap Y? Untuk luas bangunan paling berpengaruh terhadap harga. Jadi X2 tadi paling berpengaruh terhadap Y. Lalu koefisien kamar tidur tadi kan negatif, yang mana berarti ada kemungkinan variabel-variabel saling berkorelasi. Lalu model, yaitu model ini, model prediksi, bisa dipakai untuk prediksi jangka ke depannya. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu model bisa dipakai dengan error 7,3% yang tergolong tidak seberapa besar dan masih cocok untuk menghitung harga prediksi rumah dari variabel yang tadi sudah kita bahas. Dan seperti itulah adalah kesimpulan akhir yang bisa saya berikan untuk proyek saya kali ini yang membahas tentang harga rumah. Dan terakhir, yaitu terkait referensi seperti berikut. Saya mengambil data ini dari Google. Dan untuk referensi yang lain, sudah saya baca seperti ini. Baik, mungkin baik, tidak ada kesalahan kata maupun apapun dalam video kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.